Makanya betul Pak, Masya Allah, katanya Maimun ibnu Mahram, kalau seandainya para sahabat Nabi ini dibangkitkan kembali, disuruh untuk mengecek kembali keagamaan dan prakteknya umat Islam zaman sekarang, yang dikenali benar itu cuma satu, sholat ngadep kiblat. Yang lainnya itu udah campur semua. Karena apa? Karena diemnya para ulama. Nah, sekarang gini loh Pak, realitanya Pak, ini kemungkaran menyebar, orang awam nggak tahu, ustadznya diem. Kira-kira gimana? Ya bablas lewat, hilang agama. Masyarakat nggak ngerti, ustadznya diem. Inilah yang namanya balighu anni walau ayah, qulil haq walau kana murah. Pahit memang Pak, pahit. Apalagi kanan kiri kita sekarang seperti ini, perih. Kayak memegang bara api sekarang. Ngomong sekarang tahlilan bid'ah, tapi itu harus kita sampaikan. Bid'ahnya maulid kita harus sampaikan, karena memang itu adalah asas hancurnya agama Pak. Tolong diperhatikan soal masalah peributan dan pertikaian, percekcokan soal masalah bid'ah dan bahayanya bid'ah di agama. Ini bukan polemik di dalam kalangan Islam saja, bahkan orang-orang Kristen sebelum Islam itu muncul dulu juga pernah bertikai soal masalah bid'ah, sehingga memunculkan agama baru, yaitu apa? Protestan. Bahkan pendirinya Martin Luther itu dikatakan gembong bid'ah. Jadi masalah bid'ah itu bukan masalah kaitannya dengan Islam saja, bahkan juga menimpa polemik ini di kalangan Kristen, muncul Katolik sama Protestan, dan seperti itu dimanapun. Kalau ini dibiarkan akan muncul bukan hanya pemikiran, bukan hanya kelompok, muncul agama. Bukankah sekarang Syiah itu sudah mirip agama, bahkan banyak yang mengatakan agama? Awalnya dari mana? Kita biarkan bid'ah dengan dalil hasanah. Kemudian yang kedua sebabnya, ta'yid katsirin minal hukam litilkal bid'ah, adanya dukungan dari para penguasa terhadap bid'ah itu. Antum lihat kenapa Mu'tazilah eksis pada zaman Al-Hakim dan Ma'mun, karena dapat dukungan, dan seterusnya. Dan ini bahaya. Kemudian yang ketiga, karena banyaknya tokoh penceramah atau siapapun yang berbicara tanpa dasar ilmu, bicara dalam masalah agama tanpa dasar ilmu, yang itu diharamkan oleh Allah. Bahkan Pak, Allah itu mengungkapkan barang yang dilarang dalam Al-Quran dengan teks haram itu jarang. Anehnya dalam masalah ini, di dalam surat Al-A'raf ayat 33 Allah mengatakan, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kau bicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Si fulan mengatakan ini kan enggak apa-apa, ini tanpa dasar dalil. Dan itu biarnya dari masa ke masa orang bilang A, B, ini boleh, ini tidak boleh, hanya dasar nafsu, bahkan murni nafsu. Makanya ahli bid'ah di dalam istilah para ulama diantaranya adalah ahlul hawa. Kenapa? Mengikutkan segala sesuatu keinginan nafsu, mengatakan halal karena nafsunya, haram karena nafsunya, boleh karena nafsunya, tidak boleh karena nafsunya, bahkan ini sunnah tidak sunnah hanya karena nafsunya. Al-qawlu fid din bighairi ilmin. Yang keempat, al-jahlu bis sunnah. Jahil bis sunnah ini ada bodoh terhadap perbedaan antara hadis yang sahih, dhaif sama palsu. Bahkan mereka sudah ditunjukkan palsu pun ngeyel, palsu-palsu juga hadis Mas. Dan selanjutnya dari sekalian, kalau dia ini tahu tentang perbedaan antara hadis yang sahih dengan yang dhaif, kadang-kadang dia tidak tahu, jahil terhadap makanatus sunnah, kedudukan sunnah dan harganya sunnah. Bahkan ada orang melecehkan sunnah, meremehkan sunnah itu, subhanallah, dikit-dikit sunnah, lo aja yang tahu sunnah. Ada orang awam kadang-kadang, maaf, batok cingkrang, batok belang, jenggot panjang, itu teroris. Loh Mas, hati-hati antum menuduh Rasulullah teroris. Rasul itu ndak isbal kok.
Rasulullah SAW jenggotnya panjang, Abu Bakar, Umar, Utsman. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Yayasan Rumah Bakti Amanah, Rubama Foundation, didirikan untuk mengembangkan sumber daya manusia berbasis pemberdayaan terhadap generasi bangsa di masa depan. Generasi umat ini tak akan lagi menjadi bagian dari kumpulan manusia yang hanya tampak banyaknya saja, namun seperti buih di lautan. Akan tetapi, mereka adalah generasi yang mengedepankan fi'lul khairat, karya nyata dalam hidupnya, dengan pondasi keimanan dan ketakwaan yang kokoh dan matang. Hal ini menjadi sebuah tanggung jawab yang berat jika upaya penyiapan pembinaan generasi ini hanya dilakukan oleh segelintir orang. Namun, akan terasa lebih ringan dan indah jika dilaksanakan secara berjamaah dan melibatkan semua unsur yang bertanggung jawab atas kondisi generasi penerus bangsa. Baik dari pihak masyarakat yang memiliki kepedulian pada pembinaannya, lembaga pemerintahan, serta semua unsur pendidik dan lembaga yang bekerja sama dan mengutamakan ketauhidan di dalamnya. Apa kabar kalian? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Yayasan Rumah Bakti Amanah mengajak kepada segenap masyarakat untuk bergandengan tangan dalam mewujudkan cita-cita mereka.